ingin dibagusin orang, ingin bagus rezekinya, ingin bagus jodohnya, ingin bagus rumah tangganya, ingin bagus anak-anaknya, ya, ingin bagus usahanya. Bagaimana caranya? Ini dikasih resep sama Allah. Apa itu? Wa minal lail fatahajjat, dari tiap malamnya sebagian sedikit kecil waktu atau sedikit waktunya dalam malam itu kita ambil sebagai sholat sunnah tahajud. Ya. Jadi rutinnya ini sampai Allah itu ngangkat derajat kita. Jadi ini sudah biasa didawamkan para asatid, biasa didawamkan para kiai, ya, apalagi di pesantren-pesantren. Ingin kalau misalnya pesantren yang berkembang masih kecil itu biasanya digalakkan sholat tahajud, ya. Apalagi dulu saya pengalaman pesantren masuk saya itu kan masih belum terlalu ini ya, belum terlalu besar waktu itu. Tapi alhamdulillah semua santrinya jam 3 malam dikasih bel. Jadi kayak orang mau masuk sekolah. Itu dari tingkat 1 sampai tingkat 4 tetap dari tempat putri dan laki itu dikasih bel, ya, bareng. Ya, dari satpamnya. Jadi setiap jam 3 malam itu kayak alarm orang mau kebakaran. Jadi pasti bangun semua, dengar semua, karena saking kencangnya, ya. Bunyinya bukan kayak ibu bikin bel di rumah, tidak. Alarm orang mau kayak kebakaran. Tapi apa di situ bagusnya sehingga semua pasti bangun, ya. Yang nggak sholat pun ikut bangun, minimal dia belajar, minimal dia hafal, ya, pelajaran atau minimal zikir. Jadi ini setiap malam itu enggak pernah lewat untuk bangun tahajud. Itu yang didawamkan kiai saya waktu di pesantren. Kalau duha masing-masing tidak digalakkan, tapi yang digalakkan adalah tahajudnya. Sehingga karena jam 3 serentak bangun, itu mandi aja ada yang setengah 3 malam udah mandi, jam 2 malam mandi. Kenapa? Karena kamar mandinya, ya, satu lantai itu satu kamar ada 60 orang. Sedangkan satu lantai itu kurang lebih 6 kamar. Berapa? 6 kali 6 360. Satu lantai itu 360 orangan. Kamar mandi ada berapa, Bu? Yang berfungsi paling 2. Bayangkan. Makanya banyak kloset yang kotor nggak disiram karena memang nggak berfungsi airnya. Yang berfungsi keran cuma satu di ujung, menyambung ke belakang, ke bawah. Masya Allah, luar biasa itu orang di pesantren, ya. Makanya kadang kita bangun itu kejar-kejaran, sebelum bel nyala kita udah bangun supaya nggak ngantri. Kalau udah ngantri dari jam 3 atau setengah 4 aja itu udah susah kita untuk nebus mandi 1 jam, pasti ngantri berdiri sampai ngantuk-ngantuk di kamar mandi untuk nungguin orang mandi. Masya Allah, ya, luar biasa perjuangannya anak santri, ya. Nah kemudian itu mempertahankan wudhu saja dari sesudah kita mandi, misalnya jam setengah 4 itu sampai subuh kan jam setengah 5-an, ya. Itu mempertahankan wudhu supaya jangan tidur rebahan. Kenapa? Karena kalau kita batal, ngantrinya panjang lagi. Masya Allah, bisa ketinggalan jamaah subuhnya, ya. Jadi mempertahankan wudhu, mempertahankan mandi awal, mempertahankan sholat tahajud, luar biasa. Dari jam 3 santri sampai nanti jam 2 baru bisa tidur siang, ya. Itu kalau yang enggak ada cucian. Kalau dulu, Bu, nggak ada laundry kayak sekarang, santri enak sekarang, bisa di laundry, bisa dibawa pulang, ya. Dulu enggak, nyuci sendiri. Ngantri itu, ya, naruh pakaian dari kita mau berangkat sekolah sudah naruh ember di dalam kamar mandi. Pas kita mau masuk udah diisi orang.
Ya begitulah, sudah suka duka ya. Jadi artinya sunnah ini Masya Allah ya, bahkan ditambah lagi dengan sunnah puasa ya. Sunnah puasa misalnya apa, puasa Nabi Daud itu pernah saya lakukan 1 tahun karena memang sudah diwajibkan oleh kiai untuk supaya apa, niatnya ilmu manfaat. Jadi karena memang kita ngikutin aturan, kita takzim sama guru ya, kita ingin apa yang kita lakukan guru ridho, alhamdulillah buahnya saya rasakan sekarang. Jadi luar biasa, di samping kita yang harus rajin, kita harus hormat takzim kan gitu, kita juga harus riyadhah, sering latihan ya. Nah ibu sekalian yang saya hormati, ini sunnah tadi sholat tahajud. Kalau sering-sering sholat tahajud, insya Allah itu kita akan diangkat derajat kita, baik diangkat derajat dari ilmu, diangkat derajat dari harta, diangkat derajat dari keluarga ya, diangkat derajat banyak hal. Ibu susah, tahu-tahu diangkat derajat kawin, punya mantu orang kaya ya, enggak angkat tuh derajatnya. Ada lagi keangkat karena nikah ya kan, suami punya jabatan dihormatin misalnya. Ada lagi karena tahu-tahu tiba warisan gede ya kan, nah, empangnya laku. Amin ya rabbal alamin. Bisa berangkatin semua jamaah majlis ta'lim Quran ya, ziarah gratis katanya insya Allah.